Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'u. Walillahil asmaul husna terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda. Karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu, nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya walillahil asmaul husna terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda. Karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu, nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya, dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak? Seburuk apapun kita, tetap saja kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, kagores lagi nyiksik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing. Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro, burem. 2-3 hari itu ayat. Luar biasa ya, cinta kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak ingat tuh sama Allah. Ingat tarason we. Ya. Itu jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri. Minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu. Sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong. Oh, ini tingkatan tinggi. Jadi kalau gitu meminta tolong itu dengan satu kata atau dengan 99. Karena sabar itu nomor 99 tidak tercapai kalau tidak dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai As-Sabur. Makanya Quran memerintahkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi tidak ada di Quran dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan cara tolong Allah, nggak ada di Quran, nggak ada. Tapi wasta'inu bis-sobri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Udah sabar aja, itulah cara minta tolong yang tadoru. Suka minta nggak kepada Allah? Ya Allah, jadikan saya orang sabar. Suka? Nggak ada di Quran. Cukup kamu jadi orang sabar saja. Itu minta tolong pada Allah. Makanya begitu kita minta dijadikan orang sabar, langsung dikirim orang-orang yang tidak sabar. Itulah pertolongan Allah. Dan kalian selama ini salah ngaji. Allah tuh dianggap Doraemon. Ketika minta kantong ajaib, datang kantong gitu. Allah itu bekerja by proses.
Ketika minta sabar dihadirkan yang tidak sabar. Ketika minta jadi orang baik dihadirkan orang-orang yang tidak baik. Ketika ya Allah tumbuhkan cinta kasihku padaku dihadirkan orang-orang yang membenci kita. Tapi begitu mereka dihadirkan oleh Allah, diterima apa ditolak? Tah eta urang mah cenah hayang sabar. Begitu ditulung ku Allah, dihadirkan yang tidak sabar. Yang tidak sabarnya ditolak rek iraha sabarna. Paham? Nih, ada 3 ayat nih. Ini dasarnya. Baik, sekarang lihat saya semuanya. Jadi, mengundang Allah itu satu harus dengan tadoru wa khufyatan. Yang kedua tersembunyi. Yang kedua, tadoru itu artinya undang Allah dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha Luas, undanglah dia dengan keluasanmu. Jadilah orang yang luas, jangan jadi orang yang sempit. Gitu. Nah, makanya saya sering mengatakan, kalau doa itu dianggap sebagai suatu permintaan, sebetulnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah yang akan membangun realitas. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan perbuatan. Kalau itu diulang-ulang, itu yang akan terjadi. Makanya saya sudah mengajarkan, mulai dari sekarang berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Berhenti membicarakan sesuatu yang kalian tidak suka. Karena kalau dibicarakan terus-menerus, yang tidak suka akan datang terus-menerus. Berhenti memikirkan yang kalian tidak suka. Karena yang tidak suka akan datang terus-menerus. Paham? Oke. Baik, agak naik sedikit sekarang. Kalau begitu apa sih yang diinginkan Allah dari kita? Yang diinginkan Allah ini, kita disuruh keluar rumah, menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Disuruh bernyanyi kita itu, disuruh menari, disuruh berolahraga, disuruh mendengarkan musik, kalau bisa bermain musik, disuruh bersenang-senang di semesta ini terhadap semua karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu sebetulnya. Makanya Allah itu tidak mau kita jadi sulit dalam kehidupan ini. Tidak mau kita jadi sempit dalam kehidupan ini. Allah nggak mau kita jadi sedih dalam kehidupan ini. Ayo keluarlah dari rumahmu. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Dengan segala berkahnya yang luar biasa ini. Ya. Jadi aneh ya, belajar agama malah jadi semakin banyak kesedihan. Bahkan Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Betul? Bahkan Allah itu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, tukang menyiksa, mengazab, menciptakan neraka, membakarnya habis. Di mana kita mau meletakkan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau begitu? Aneh-aneh aja. Maka lihat, mohon maaf, manusia berlomba-lomba membuat bangunan dan menyebutnya itu rumah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya, mungkinkah Tuhan dirumahkan oleh manusia? Kan jawabannya tidak mungkin, betul nggak? Iya, rumah Tuhan itu ubluk ablak, dan rumah Tuhan itu adalah semesta raya ini sendiri. Jadi rumah Tuhan yang sebenarnya adalah semua ciptaannya. Aneh ya sekarang.
Ada rumah Tuhan yang dibikin manusia, semua senang ke sana. Tapi rumah Tuhan yang ciptakan Tuhan gak pernah dikunjungi. Aneh. Padahal mengunjungi rumah Tuhan yang ciptaan Tuhan gak perlu pakai ongkos. Betul? Oke. Inilah ayatnya. Kalau gitu mana rumah Tuhan yang sebenarnya? Surat Ali Imran ayat 96. Izin kalau saya memperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan yang ada dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gini, inna awala baitin wudi'a. Wudi'a apa? Wudi'a itu wudu. Wudu itu berpisah. Sebenarnya terjemahnya gini, inna awala baitin, rumah awal yang aku bangun untuk berpisahnya manusia. Wudi'a linnas. Berpisah dengan siapa? Untuk berpisah dengan yang selain manusia. Untuk berpisah dengan yang selain Allah, maksud saya. Coba lihat saya semua. Kalau saya punya 2 tempat, 1 di sini, 2 di rumah. Kalau saya tidak ada di sini, pasti ada di rumah kan? Kalau saya tidak di rumah, saya ada di sini kan? Tempat saya kan cuma 2. Oke? Lihat saya sekarang. Kalau saya melekat tangan saya pada kursi ini, jelas dong, saya tidak bisa berpisah dengan kursi ini. Tapi kalau saya berpisah dengan kursi ini, saya tidak melekat. Kan keadaan cuma begitu. Kalau berpisah tidak melekat. Kalau melekat tidak berpisah. Oke? Kita itu disuruh untuk menyatu dengan Allah. Bagaimana kita menyatu dengan Allah kalau belum berpisah dengan yang selain Allah? Maka Allah menciptakan rumah untuk kita berpisah dengan yang selain Allah. Itulah rumah awal yang Allah ciptakan. Di mana? Di sini. Begitu kita meniti ke dalam diri, berpisah enggak dengan yang di luar? Bisa enggak ngomongin orang? Bisa enggak mikirin keburukan orang? Enggak bisa. Itu namanya setannya dibelenggu. Itu namanya saum secara hakikat. Makanya begitu saum, setan dibelenggu. Karena kita berpisah, walaupun beberapa detik saja. Fana kan? Menyatu dengan Allah berarti berpisah dengan yang selain Allah. Makanya wudi'a itu artinya berpisah. Inna awala baitin wudi'a linnas. Tapi banyak yang mengartikan wudi'a jadi tempat berkumpulnya manusia. Manusia dengan siapa? Manusia dengan manusia. Padahal yang paling penting adalah berkumpul manusia dengan Allah. Kalau manusia berkumpul dengan Allah, semua manusia berkumpul dengan Allah. Kan semua manusia menjadi hasbi Allah. Betul enggak? Merasakan kehadiran Allah. Dan setiap manusia merasakan kehadiran Allah, tidak ada lagi keterpisahan dengan Allah. Baik enggak semua manusia? Baik. Dan baiknya semua manusia bisa di mana saja. Kan ada orang baik itu lagi umroh baik, lagi tidak umroh kan tidak baik. Karena lagi umroh kan ada yang namanya ihram. Jangan berkata dusta. Kita lagi ihram. Nanti kalau sudah selesai, gak apa-apa. Jangan menutup kepala. Kita lagi ihram, dam. Kan gitu. Ada tuh kalau haji dan umroh, pembimbing yang senangnya main dam. Dam-daman. Dikit-dikit dam, dikit-dikit dam. Cari kesalahan jamaah supaya kena dam. Mintanya kambing 1 kali kesalahan. Bangkrut habis haji. Karena dam-daman terus, dikit-dikit dam. Iya, di bis ketiduran. Namanya orang ketiduran kan perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam. Ya tidur. Begitu tidur nggak kerasa itu. Kain ihram udah nyampe di sini karena AC kuat. Coba orang lagi tidur,
kan sare. Gak ingat kan? Iya. AC kenceng. Satu-satunya di tubuh kain ihram. Ya geus we tutupkeun ka luhur. Kapanggih tah ku si pembimbing dam cenah. Hiji kambing. Rewas atuh. Rewasna teh lain eta, kambing hiji. Betul? Karena nggak ngerti. Yang dikasih dam nggak ngerti, yang ngasih dam dia nggak ngerti. Padahal yang dimaksud itu jangan ditutup pandangan kolbumu dengan Tuhan, bukan ditutup kepala. Jangan ditutup penglihatan kalbu kepada Tuhan ketika kalian sedang ihram. Itu maknanya. Jangan ada hijab antara dirimu dengan Allah. Kamu harus kasyaf, harus terbuka. Pandangan kolbumu harus terbuka dengan Tuhan. Iya mah ditutup. Dan anu tos terbuka mah ditutup oge teu naon. Itu hakikatnya, karena nggak ngerti hakikatnya, jadi aja dam lagi. Nyalingit teh beteng, da teu biasa naik AC, naik mobil bis AC. Di Mekah mobil itu bagus-bagus AC-nya. Bayangkan orang kampung nyalingit beteng, ingat PPO. Kapanggih tak pembimbing, ieu wangi ti mana? Aduh, ya, lumayan hiji domba. Dam. Karena esensinya nggak ngerti. Jadi murni semua itu adalah aspek fisik. Nggak ngerti. Kenapa muternya 7 kali? Kenapa harus dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multajam pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim Hijr Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Gak ngerti hakikatnya. Inilah kalau tidak ada pengetahuan. Makanya kebenaran itu 5 dasarnya. 1 pengetahuan. Yang kedua cinta. Yang ketiga keadilan. Yang keempat pengabdian. Dan yang kelima adalah kesabaran. Baru kebenaran akan tegak. Makanya dikatakan 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan. Gak ada pengetahuan, gak ada kebenaran. 2 cinta. Gak ada cinta, tidak ada kebenaran. 3 keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Yang keempat pengabdian. Bohong bilang kebenaran kalau tidak ada pengabdian. Bohong. Kalian yakin dengan ilmu yang diajarkan? Yakin. Cuman yakin gak ada pengabdian. Giliran diminta pengabdian gak ada kebenaran. Bohong. Banyak yang bohong. Giliran sudah mulai pengabdian, hilang. Apalagi kesabaran. 5 dasar kebenaran. Kebenaran itu harus dibangun di atas 5 dasar. Para sahabat. Jadi rumah awal yang diciptakan Allah untuk berpisahnya manusia. Berpisah dengan apa? Nih berpisah dengan ini. Gimana caranya? Meniti ke dalam diri. Begitu kita meniti ke dalam diri, mengasingkan diri ke dalam, betul nggak kita berpisah? Di mana kita berpisah? Di sini. Ada apa di situ? Tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul? Betul? Begitu meniti ke dalam diri, init bari cicing milang pah tengah lengkah. Berpisah dengan yang di luar, apa yang terjadi? Kita menuju Bakah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Betul diberkahi di situ? Luar biasa. Yang ada cuma hangat-hangat air mata di situ. Caang baranang. Bubuy bulan. Bubuy bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate. Dipencerong, dipeleng, tuh panon poe di sate. Dipeleng, ditusuk. Tidak bisa berpaling dari apa yang kita lihat. Itulah lagu leluhur kita yang luar biasa. Judulnya Bubuy Bulan. Banyak yang gak ngerti juga lagu itu. Makanya sebelum Bubuy Bulan, lagu yang pertama digubah adalah Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang.
Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Yuk beberkeun jangjang mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meberkeun jangjang tamun taya karingrang. Kalau pergi ke awang-awang kan lihat bintang, betul nggak? Bubuy bulan, bahasanya Sunan Kalijogo mah namanya memanjat pohon blimbing. Lunyu-lunyu penekno, ya sudah, walaupun lunyu, walaupun licin, terus aja dipanjat. Blimbing kan bintang segi 5, keren. Nyatu jadi ilmunya semua. Nah ini yang disebut dengan Hubble itu, talinya Tuhan tuh ini, pengetahuan. Kalau pengetahuan kita luas, kita bisa melihat semua tradisi, tidak berburuk sangka, dan tidak mengatakan dirinya lebih bagus daripada yang lain. Itulah kekeliruan spiritual yang 7 tadi. Banyak orang yang menyangka dirinya lebih mulia daripada yang lain dan menyalahkan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Maka dia tidak punya kemampuan menerima dan menghargai perbedaan. Itulah makanya kan ribut terus. Yang ribut tuh yang suka itu, yang tahu dikit. Kalau yang tahu banyak mah enggak, karena pengetahuannya luas. Betul enggak? Iya. Yang suka manjat gunung mah enggak. Melihat pemandangan dari gunung kan luar biasa, luas, tanpa batas. Nah, ada apa sih di dalam? Lihat saya semua. Di tempat tersembunyi yang diberkahi itu ada apa? Ada petunjuk. Hudal linas. Hudal lil alamin. Ada petunjuk bagi seluruh semesta. Ada apa lagi di dalamnya? 1, ada tanda yang terang benderang. 2, ada makom Ibrahim, level Ibrahim, tingkatan Ibrahim. Barang siapa yang masuk rajin ke Baqqah al-Mubarakah, amanlah dia. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan Allah mewajibkan untuk setiap manusia agar berkunjung ke rumah itu. Ke rumah mana? Rumah awal yang Allah ciptakan untuk berpisahnya manusia. Wa ilaihi sabila manis tato'a ilaihi sabila, bagi mereka yang tahu jalannya, yang tahu caranya. Yang tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, jangan coba-coba. Gitu. Begitu tahu jalannya, tahu kendaraannya, langsung tegar. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh, doa naik kendaraan. Kendaraannya mana? Nih kendaraannya. Gitu. Kalau naik kendaraan, naik angkot. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakan kendaraan hebat ini agar aku bisa kembali kepadamu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu. Hafal ya doa itu? Hafal pasti kalian. Apalagi kalau lagi umroh, lagi haji, hafal banget. Di Indonesia nggak pernah naik mobil baca itu. Kalau di Mekah langsung pakai kacamata hitam, pakai peci, oh luar biasa. Semua udah gaya lah. Dipimpin. Mari kita berdoa dulu. Di Indonesia matahara, maca eta teh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma. Wah gitu. Allahumma. Oh semua ya kompak. Sedang jadi turis. Nah, ketika kita mengartikan doa itu sebagai permintaan dan kita kemudian seakan-akan boleh mengatur-ngatur Tuhan, mengajari Tuhan supaya Tuhan diajari cara yang terbaik menunaikan tugasnya dan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Bayangkan, semrawut nggak kehidupan ini? Bayangkan kalau semua permintaan dipenuhi, semrawut nggak? Semrawut nggak? Semrawut. Coba kalau semua permintaan manusia ingin jadi orang kaya dipenuhi Tuhan saat ini, semrawut nggak dunia? Semrawut. Susah kita. Mau nembok sendiri, ngelas sorangan, genteng bocor sorangan. Betul?
Sadar dititah ada beunghar sararea. Betul? Coba kalau semua manusia minta sehat saat ini dan dikabulkan, semeraut nggak dunia? Semeraut. Negering, sehat kabeh. Karunya tuh panti pijat, nu datang. Rumah sakit bangkrut kabeh. Betul nggak? Sebaliknya kalau semua manusia minta sakit, tambah parah lagi, gering kabeh. Sanu rek ngarawat. Betul nggak? Saya tanya kalian, pintar gak? Kalau manusia minta sabar sama Allah dan kemudian sabar semua, semeraut gak semesta ini? Semeraut. Jangan dikira kalau semua sabar, semeraut. Macet kabeh jalan. Udah sabar teh cari cing. Mangga ti payun, mangga ti payun.